kita langsung dimulai saja diseminasi penelitian dari Mbak Dewi Rahmawati Nur Alia. Silakan Mbak Dewi, dipersilakan untuk menyampaikan paparannya. Adapun pertanyaan dalam kajian ini terdapat 3 hal yang kami susun. Yang pertama adalah apa saja yang sudah dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur sebagai upaya penanganan TPKS. Selanjutnya, lalu bagaimana upaya yang dilakukan Kemen PPA dan Kemenkumham yang dalam hal ini sebagai inisiator atau pemrakasa dari Perpres ini dalam pelaksanaan kebijakan Perpres nomor 9 atau 2024. Dan terakhir, apa saja rekomendasi yang dapat dilakukan dalam akselerasi pelaksanaan Perpres nomor 9 2024 dalam peningkatan kapasitas SDM aparatur. Sedikit memberikan gambaran bahwa kebijakan Perpres nomor 9 2024 ini merupakan bentuk kebijakan yang berlangsung dari pusat, sehingga dalam konteks ini kami mencoba menganalisnya dengan pendekatan model top-down yang dirancang oleh George C. Edward III. Edward III ini menekankan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan itu dia menetapkan 4 hal di mana yang mempengaruhi satu kebijakan tersebut. 4 diantaranya adalah yang pertama komunikasi, yang kedua sumber daya, ketiga sikap dari komitmen dari pelaksana kebijakan, dan terakhir adalah struktur birokrasi dari suatu organisasi. Selanjutnya, pada konteks metode penelitian ini, kami ingin memberikan gambaran bahwa dalam proses pengumpulan data ini, kami tentunya memiliki hambatan dan tantangan, di mana dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang kami kumpulkan tersebut adalah melalui proses wawancara, yang dalam hal ini kami mewawancarai beberapa kelompok teman-teman kelembagaan, termasuk yang dalam hal ini langsung dilakukan kepada pihak Kemen PPA sendiri, dan juga dilakukan kepada Kemenkumham. Namun karena ada satu dan lain hal, kami ternyata mendapatkan penolakan terutama dari pihak Kemenkumham itu sendiri, sehingga kami mengharapkan bahwa dalam proses analisis dari yang kami berikan pada konteks Indonesia tahun 2024 ini adalah bagaimana sebenarnya Kemen PPA termasuk juga Kemenkumham telah melakukan atau melaksanakan kebijakan Perpres ini sesuai yang telah sesuai data yang telah diperoleh pada peneliti. Dan tidak lupa juga proses pengumpulan data ini dilakukan juga dengan menggali informasi dari berbagai jurnal, termasuk media-media massa yang sudah memberitakan tentang khususnya pelaksanaan kebijakan Perpres ini. Selanjutnya kita mencoba masuk kepada temuan dan pembahasan, di mana kita akan melihat sejauh mana upaya peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam penanganan TPKS ini, di mana kita harus melihat bahwa Perpres nomor 9 tahun 2024 ini secara umum menjelaskan tentang tata laksana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pencegahan penanganan TPKS yang dilakukan oleh pemerintah baik Kemenkumham maupun Kemen PPA sebagaimana yang dimandatkan di dalam Perpres. Adapun tujuan diadakannya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini tercatat dan tercantum pada pasal 3 ayat 1 dan 2. Tapi kalau ini menjadi sebuah kebijakan pemerintah yang menurut The Indonesian Institute itu disiapkan juga sumber pendanaannya, terus kemudian sarana prasarananya, bukan tidak mungkin ini menjadi sesuatu yang
akan mau nggak mau harus diikutin. Nah, mungkin saya juga ingin tahu ya responnya dari Ibu Ratna terkait bagaimana nih kalau misalkan ada peserta yang ternyata tidak memenuhi gitu ya nilai atau nggak naik kelas dari pelatihan ini tuh lebih baik seperti apa ya solusinya. Dan karena kita juga mau mendekati akhir diskusi, mungkin nanti dari Ibu Ratna jawabannya sekaligus ditambahkan juga dengan closing statement ya Bu. Nanti kita muter lagi ke Bu Budis, habis itu ke Pak Agung, ke Mbak Dewi, habis itu kita akhiri diskusi hari ini. Silakan Ibu Ratna. Sorry Bu, belum di-unmute. Ya, jadi saya setuju yang disampaikan Mbak Budis ya. Saya tekankan lagi bahwa pendidikan itu penting ya. Jadi tidak hanya pelatihan. Nah, pendidikan ini bisa dibuat berkala dan untuk pendalaman isu-isu yang memang masih belum benar-benar belum dikuasai gitu ya, isu-isu tertentu. Nah, saya kira dalam pelatihan memang nggak ada istilah naik kelas ya, tapi kan kita selalu membuat pretest dan post-test ya. Jadi di pretest itu bisa kita lihat tuh dia berangkat dari poin bagaimana, lalu setelah post-test apakah sudah terlihat ada progres gitu ya, maksudnya lebih bisa lebih banyak dapat informasinya juga lebih dikuasai lagi gitu ya. Dan juga ini yang namanya pelatihan ini kan juga porsi prakteknya juga harus berbanyak. Jadi memang saya tadi mengusulkan 3-5 hari lah gitu ya maksimal. Tapi kenapa saya belum setuju sama berjenjang ya? Ini pertama ngelihat realitasnya ya, situasi pelatihan selama ini. Memang saya nggak setuju kalau cuma sehari 2 hari ya, tapi kita ingin semua dapat ya. Jadi anggaran itu semua bisa dilatih gitu ya, dan khususnya itu 2 unit ya yang saya highlight, itu adalah unit PPA dan divisi cyber crime itu yang banyak kasus untuk kasus KSBE gitu ya. Yang itu juga belum satu perspektif ya. Jadi ruang pelayanan khusus adanya di unit PPA, di cyber crime itu seolah-olah itu nggak ada gender mainstreamingnya lah gitu, nggak ada ruang pelayanan khusus, lalu sikapnya juga berbeda. Padahal kita ada kasus-kasus kekerasan seksual berbasis elektronik kan yang mereka juga tangani. Nah, supaya apa? Supaya setidaknya 3-5 hari itu sudah syarat awal ya, karena mereka kan harus bekerja nih. Dan harus semua dapat gitu ya, dan mereka yang paling penting itu tidak lagi tadi itu ya menolak laporan, tidak lagi melakukan ill treatment gitu, dan SDM-nya kan juga masih kurang ya. Jadi kita berharap mereka cepat dilatih dan cepat bisa diterapkan gitu ya. Tentunya kalau mau nilai naik kelasnya di mana? Gampang aja, kita akan menguji kan. Ketika dia merespon korban, kita lihat apakah berdampak nih pelatihan yang kita lakukan. Nah, kalau belum berdampak kan berarti ada masalah gitu ya. Masalahnya ya memang pemahamannya tuh tadi itu seperti dia usulkan Mbak Budis, memang pelatihan itu hanya sebagai syarat awal ya, tapi mungkin pendidikan itu memang harus dibuat sedemikian rupa ya, misalnya lewat diskusi, lewat koordinasi gitu ya, lewat mungkin bahan-bahan bacaan yang ada mungkin ada ya itu tadi ya, pendalaman ya isu tertentu gitu ya. Misalnya tadi Mbak tadi bilang kan, apa sih heteronormativitas itu APIK sudah mengembangkan ya bersama Kartini Asia Network. Kita melakukan penelitian kepada kelompok-kelompok rentan gitu ya. Ada pekerja seks, ada dari kelompok lesbian, ada dari kelompok apalagi lajang gitu ya, perempuan yang selama ini dipinggirkan gitu. Dan struktur juga konstruksi seksualitas yang memang menjadikan ada perempuan-perempuan dianggap baik, ada yang nggak baik, dan salah satunya ya tentang konsep virginitas misalnya ya. Kalau meskipun anak kalau dianggap dia udah pernah berhubungan, itu tidak diproses gitu, itu kan nggak benar kayak begitu. Nah, itu udah terpatri banget. Nah, nggak mungkin di dalam pelatihan yang 3 atau sampai 5 hari itu mendalami betul gitu. Tapi itu akan kita berikan karena itu konsep kunci untuk memahami korban gitu. Tapi mungkin pendalamannya misalnya harus ada, misalnya nih kita perbanyak buku ini, saya hasil penelitian Kartini Network ya, subversi simbolis
heteronormativitas dan studi komparatif India dan Indonesia. Jadi kami sudah menerbitkan ini ya sejak tahun berapa. Nah ini kayaknya juga perlu didiskusikan mungkin di waktu yang berbeda dari pelatihan untuk mendalami lagi ya. Nah terus yang kami harapkan juga ini tadi ya, modul dan kurikulum itu benar-benar menjawab persoalan yang ada gitu loh. Jadi bukan semata-mata harus sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agung ya, tapi yang paling penting bagi kami di lapangan yang nangani kasus ya, itu memang modul kurikulum itu menjawab kebutuhan atau menjawab persoalan yang udah lama sekali ya, dan dari berbagai hasil riset kah, berbagai temuan Catahu, hasil pemantauan ya, itu sampai saat ini terus terang nggak banyak berubah gitu. Ada yang salah di dalam kurikulum, di dalam pelatihan dilakukan selama ini gitu. Bahkan kebetulan saya terlibat di risetnya Jala Soria bersama Kemen PPA ya, itu kita bikin workshop salah satunya dengan APH ada 5 workshop gitu ya, dan men-sharekan juga hasil risetnya. Jadi roadmap untuk implementasi non TPKS itu ada ibu Kanit dari Jakarta Timur sampai mengeluhkan, aduh gimana ya Bu ya, ini adik-adik saya yang polwan-polwan ini udah nggak mau untuk ke unit PPA lagi. Pertama nggak terjamin karirnya karena banyak dilaporkan ke Propam. Nah kan jadi masalah. Kenapa bisa banyak dilaporkan ke Propam? Terus terang LBH Apik Jabar termasuk yang melaporkan kasus perkosaan tenaga honorer oleh 4 staf ya, pegawai dari Kemenkop UKM. Itu juga kita berkoordinasi sama Kemen PA ya, dengan Komponas juga gitu kan. Itu di situ ya, itu Kanit yang kita laporkan. Ada masalah memang karena itu tadi ya pelatihan itu nggak sampai membongkar bias-bias gender, membongkar misoginis terhadap perempuan tadi ya, udah mengkerangka perempuan baik, perempuan nggak baik gitu ya. Jadi itu tadi. Jadi kalau kita nggak benar-benar bikin modul kurikulum yang menjawab, untuk apa gitu? Walaupun sudah sesuai dengan segala aturan tadi ya, tujuan apa, tapi yang paling penting kan menjawab kebutuhan dan masalah yang selama ini yang tadi itu kita laporkan sebagai treatment, delayed injustice gitu ya, seperti itu. Nah mungkin itu yang jawaban saya kenapa kami berharap benar-benar terlibat ya, supaya apa yang sudah kami upayakan selama ini bisa terjawablah dengan kurikulum modul yang tepat sasaran gitu ya, membongkar memperbaiki respon APH dan juga petugas layanan. Mungkin itu dari saya, dan ya, terima kasih sudah difasilitasi dan sudah menyampaikan yang bagi kami sangat penting, karena kami yang berhadapan langsung dengan APH dan petugas layanan yang juga memang tidak sensitif ya terhadap korban. Baik, terima kasih Bu Ratna. Tadi konsep pretest, post-test, oh iya saya baru ingat juga ada konsep pretest dan post-test, jadi nggak necessarily nggak naik gitu ya. Baik, kemudian Bu Gudis mungkin bisa menambahkan juga dan sekaligus closing statement sebelum kita ke Pak Agung dan kemudian ke Mbak Dewi lagi. Iya, kalau nggak banyak yang nggak lulus rugi negara ngeluarin uang, Mbak. Iya. Jadi sebenarnya kalau tidak ini menjadi sesuatu yang dianggap penting oleh pemerintah ya, dalam konteks lebih besar oleh negara gitu ya. Orang-orang yang akan disiapkan di diklat itu sebenarnya sudah disiapkan tanggung jawabnya gitu. Jadi dia akan mempersiapkan sebagaimana kita gitu. Misalnya TII, kamu akan dapat kesempatan, kalau melalui riset ini kamu akan dapat kesempatan, kalau risetnya bagus kamu akan publikasi gitu ya. Kemudian kalau diterima kamu akan lebih banyak dapat kesempatan riset. Kemudian akan yang Mbak Ratna bilang, kamu akan ada kesempatan misalnya ikut riset apa di luar negeri. Sebenarnya itu dia bisa membayangkan bagaimana karirnya nanti. Jangan sampai gitu ya di unit PPA malah dia tidak akan dapat karir. Ya siapa yang mau gitu loh. Justru dia ketika kamu ditempatkan di unit PPA di Polres ya misalnya ya, atau di mana gitu. Nah itu dia tahu tugasnya betapa beratnya
menghadapi korban, dia harus sabar segala macam, dia justru harus mendapatkan remunerasi baru gitu ya. Apalagi kalau dia menjalankan dengan baik gitu. Nah, itu artinya apa? Kenapa banyak orang tidak tertarik kalau dilatih untuk isu-isu ini, kemudian malas, bosan, mundur gitu ya? Ya karena dia tidak menjanjikan apa-apa kecuali kerugian buatnya gitu. Nah itu saya sedih waktu Mbak Ratna bilang begitu. Oh begitu ya. Jadi di unit PPA justru dia berhadapan dengan atasannya atau kasus-kasus yang membawa nama-nama pejabat tertentu, itu berat. Jadi menurut saya itu pasti akan berhasil kalau memang orang disiapkan bahwa dia punya tugas penting sehingga dia harus dilatih, harus diberi pendidikan dan dilatih gitu. Nah, penutup dari saya gitu, karena kapal ini memang bekerja untuk isu pendidikan, gitu, mendidik ibu-ibu yang lulusan SD, SMP. Ternyata dia bisa menjadi leader yang kuat gitu, yang bisa melakukan advokasi gitu. Jadi tidak mungkin orang yang sudah berpendidikan kemudian dididik itu tidak berhasil. Nah itu yang saya terakhir. Nggak, kalau itu dianggap sebagai kesempatan berlatih untuk tugas yang penting, adalah pasti itu berhasil menurut saya. Terima kasih gitu Mbak Intan ya, ternyata panggilannya. Oke, terima kasih Bu Budis. Jadi memang harus diingatkan kalau ya kamu di sini karena butuh gitu ya, gitu, karena ini buat memperkaya diri juga untuk pekerjaan seperti itu. Jadi di-enforce-nya dari sisi positifnya gitu ya. Bukan memperkaya diri, Mbak, sorry ya. Untuk pekerjaan juga ya, sorry. Saya terpaksa ngomong lagi nih. Jadi terutama sebagai ASN itu harus punya integritas gitu, maksud saya. Harus punya pengabdian kepada bangsa, negara gitu. Nah, jadi harus ditunjukkan sebuah kehormatan, kebanggaan pada orang-orang yang bekerja pada isu itu, isu berat itu. Dan remunerasi juga harus gitu, dia kan tidur, nggak tidur-tidur, korban datang, dia harus mendampingi, masa iya tidak ada insentif gitu. Itu maksud saya. Oh iya. Dan penghargaan. Makasih Bu, karena saya juga masih belajar gitu ya. Ya tuh kayaknya. Ya, untung saya klarifikasi tadi, untuk langsung disautin lagi kalau salah ya. Hati juga nih saya nih. Oke, baik, makasih banyak Bu Budis. Nah, kita langsung beralih ke Pak Agung. Semoga baterainya masih aman ya Pak ya, masih bisa memberikan statement terakhir nih sebelum kita mengakhiri diskusi ini. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Budis, supportnya mengingatkan. Memang membangunkan semangat, tetap menjaga semangatnya, integritas itu, hal itu penting Bu Budis tadi yang sampaikan. Jadi begini, terkait dengan peraturan pelaksanaan ini dan pelaksanaan dari Perpres 9 ini, memang ini kami berharap sih konstruksi yang dibangun di Perpres 9 itu yang menjadi kerangka kita untuk teknis operasionalnya makin diterjemahkan gitu ya. Itu yang karena yang menjadi kesepakatan ketika bagaimana Perpres 9 itu sudah dibahas, disesuaikan dengan tugas fungsi dan kewenangan dari masing-masing KL, posisi daerah dan posisi subjek-subjek hukum yang memang menjadi pemangku di dalam pelaksanaannya. Nah, satu hal yang penting lagi adalah kami tidak berharap ini hanya sekedar ideal dalam tataran konsep penerjemahan. Kami memang biasanya kami diskusi itu permen yang bagus atau peraturan yang bagus itu harus implementatif. Artinya praktek baik yang dilakukan
oleh para pemangku yang lain, ini bisa masuk dalam rumusan peraturan. Makanya ada praktek-praktek baik tadi dari rekan-rekan, dari hasil kajian. Ini barusan saya sampaikan langsung kepada Pak Iksan, Asdep Perumusan Kebijakan yang memprakarsai Permen pelaksanaan Perpres 9 untuk dilibatkannya Bapak Ibu nanti dalam proses-prosesnya, karena ada hasil kajian dari Indonesia Institute yang sangat luar biasa, dari LBH Apik juga tadi, juga dari Kapal Perempuan. Ketika ini nanti diintegrasikan dengan praktek baik, nanti akan lebih implementatif, dan termasuk informasi keterlibatan karena perintahnya KL dan Pemda, itu yang kepada Perpres itu, bagaimana dengan peran masyarakat, itu juga tentu tidak menutup pemberian kewenangan kepada masyarakat, tapi bagaimana mengatur materinya itu. Ini menjadi PR bagi saya, anggap saja begitu, dan saya sampaikan kepada para ini Pak Iksan yang sebagai Makarsa, dan nanti kepada ahli hukum yang memang biasa bergerak di situ, mungkin teman-teman juga tahu, yaitu Pak Evandri, untuk menjadi bahan penyempurnaan. Dan sebelum diajukan di proses pengharmonisasian, tentu sangat terbuka ruang untuk menerima masukan-masukan. Demikian, butuh dukungan semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Langsung disampaikan ya, langsung gercep gitu. Terima kasih banyak. Sekarang kita terakhir ke Mbak Dewi sebagai penutup untuk closing statement terakhir. Saya singkat aja ya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh berbagai narasumber atas kajian kami tetap mengucapkan terima kasih, dan kepada Kemen PPA yang memang sudah sekaligus membantu kami untuk menjawab dari beberapa pertanyaan dari kajian kami. Betul Pak, kita sepakat semuanya seperti apa yang sudah disampaikan sejak awal, bahwa dorongan dan desakan dari masyarakat sipil untuk meningkatkan kapasitas para aparat penegak hukum, yang tidak hanya aparat penegak hukum, tetapi di situ sudah tercangkup bagi peserta pelatihan ya. Ini kalau saya bilang bukan lagi harga tawar menawar, tapi sudah harga mati. Karena kita tidak mau lagi kan ada aparat penegak hukum dalam proses penanganan dan penyelenggaraan pelayanan terhadap korban KS, malah justru menjadi pelaku dalam pelayanannya. Dan saya pikir Pak, Kemen PPA tidak bisa bekerja sendiri, yang artinya Kemen PPA perlu dukungan, sinergi, dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk kami sebagai dari lembaga riset yang siap membantu bagaimana proses perumusan dalam konteks kebijakan itu bisa artinya dijalankan, dan termasuk teman-teman dari organisasi masyarakat sipil lainnya. Dan yang ini artinya kita mendorong agar semua para pihak ya, termasuk di Kementerian PPA sendiri untuk dapat menjalankan mandat tidak hanya dari Perpres 9 nomor 2024, termasuk dari Perpres yang sudah disahkan lainnya, untuk bisa dilaksanakan sesuai dari mandat UU TPKS sendiri. Demikian Intan dari closing statement saya.